Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9. Saya Musliani dan rekan-rekan saya yang pertama Umi Nabila Suci, Said Habibi, dan Aditya Saputra. Dalam kesempatan ini kami akan membahas mengenai struktur pasar dalam ekonomi Islam, pasar persaingan sempurna, dan monopoli. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai struktur pasar dalam ekonomi Islam, pasar persaingan sempurna dan monopoli, di sini kami akan membahas terlebih dahulu, yaitu mengenai penelitian terdahulu dari pembahasan kali ini. Yang pertama, penelitian dari Novi Indriani Sitepu yang dilakukan pada tahun 2018 dengan mengangkat judul jurnal Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah. Kesimpulan dari peneliti yang dilakukan oleh Novi Indriani Sitepu adalah teori ekonomi menjelaskan apabila barang sedikit, permintaan banyak, maka harga akan mahal. Tetapi menurut ekonomi muslim klasik, yakni Abu Yusuf, membantah teori tersebut dengan alasan terkadang barang melimpah, harga tetap mahal, dan sebaliknya, karena ada faktor lain di antara banyak permintaan. Penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Yeni Samri Juliat pada tahun 2018 dengan mengangkat judul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Yeni Samri Juliati Nasution adalah konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas, perfect competition. Namun, demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak. Akan tetapi, kebebasan dengan frame aturan syariah dan konsep yang menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Berikut perangkat faktor-faktor ini. Penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Isusanto, Maya Milia, dan Darania Anissa. Dilakukan pada tahun 2019 dengan mengangkat judul Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas adalah apa jenis persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut pandangan hukum Islam serta undang-undang. A. Pengertian pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang dan jasa tertentu. Mekanisme pasar adalah suatu mekanisme untuk menjalankan aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan penyesuaian atas gejolak-gejolak yang timbul. Mekanisme pasar cenderung untuk menyesuaikan jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga memungkinkan penggunaan sumber yang tertib untuk pemenuhan kebutuhan. B. Struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. C. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna sering pula disebut sebagai pasar persaingan murni. Persaingan murni adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual sehingga tindakan masing-masing penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku, baik dengan merubah jumlah penawarannya maupun harga produksinya. Oleh karena itu, penjual pada pasar homogeni adalah price taker karena hanya dapat menjual produknya pada harga yang berlaku di pasar. D. Karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan persaingan sempurna, yaitu 1. Produk dari setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna identik dari produk perusahaan lain. Kedua, setiap perusahaan dalam industri harus menjadi sedemikian relatif terhadap pasar total,
sehingga setiap perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar dari produk melalui perubahan outputnya yang dijual di pasar. 3. Tidak terdapat pembatasan masuk dan keluar bagi perusahaan dalam industri yang berada pada pasar persaingan sempurna. 4. Setiap perusahaan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang produk dan pasar. Pasar persaingan sempurna dalam Islam. Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria sebagai berikut. Poin pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Poin yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang yang dagangan adalah perlu. Poin yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan di pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Yang kelima, setiap penyimpanan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikecam oleh ajaran Islam. Baik, nama saya Said Habibie Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Sedangkan pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai oleh seorang penjual. Jadi di pasar tersebut hanya ada satu penjual, sedangkan pembelinya sangat banyak, kadang tak terbatas. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia seperti PLN, PT KAI, Pertamina, dan perusahaan BUMN lainnya. Kemudian dalam Islam, keberadaan suatu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing itu hukumnya mubah. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Sekianlah video dari kelompok 9. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.